Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran prakarya hari ini bersama Bapak Satiman SPD. Pastikan kalian sudah mandi, berpakaian rapi, dan tentunya juga sarapan pagi. Siapkan buku alat tulis agar fokus belajarnya ya, yaitu buku prakarya kelas 7 semester 1. Sebelum kita bahas materi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar kita tetap semangat dan tetap fokus belajarnya. Mari anak-anakku berdoa mulai. Berdoa cukup. Yuk kita mulai pembelajaran prakarya bab 2. Untuk pertemuan ke-1, materi pengolahan bahan pangan hasil buah menjadi produk pangan. Pengertian bahan pangan samping buah, hasil samping buah. Materi yang pertama, yang kedua karakteristik hasil samping buah. Dan materi yang ketiga, yaitu kandungan dan manfaat beberapa hasil samping buah. Jadi nanti yang akan kita sampaikan 3 materi ini. Kita lanjut anak-anak. Pembelajaran prakarya sudah terlaksana 4 pertemuan untuk KD 31 dan 41. Dan pertemuan keempat di minggu kemarin sudah terlaksana penilaian harian. Yang pertama dengan lancar, sedang yang mengikuti tepat sesuai waktunya sekitar 91%. Dan 9% ikut susulan. Untuk selanjutnya, pada hari ini kita lanjutkan pada materi pengolahan KD 3.2 dan 4.2 untuk pertemuan yang pertama. KD 3.2 memahami rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan hasil samping dari pengolahan makanan dan minuman buah segar menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. Kemudian KD 4.2 pengolahan, menyaji, dan mengemas bahan hasil samping dari pengolahan makanan dan minuman buah segar menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah pembelajaran diharapkan peserta didik dapat 1. Mendeskripsikan pengertian hasil samping. 2. Mengidentifikasi jenis bahan dasar, bahan bantu, alat, dan fungsinya yang diperlukan untuk mengolah hasil samping menjadi produk pangan. 3. Menjelaskan teknik dan prosedur pengemasan produk pangan dari hasil samping buah segar. Dan yang keempat, merancang, mengolah, menyajikan, dan mengemas pengolahan hasil samping buah segar menjadi produk pangan. Jadi pada 3.2 ini tujuan pembelajaran secara keseluruhan ada 4 poin. Untuk pertemuan ini kita berusaha untuk
menjelaskan poin 1 ini yang memuat 3 unsur yang saya jelaskan tadi. Kemudian silahkan anak-anak dibuka buku paket dari perpustakaan, buku prakarya halaman 202, bab 6, pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan, dan buku suplemen bahan ajar prakarya kelas 7 halaman 28. Silakan dibuka ya anak-anak, sambil kita menyimak. Kita lanjutkan. Untuk peta materi dari KD 3.2 ini, 3.2 dan 4.2 ini, pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Kita jelaskan pengertiannya, karakteristik, kemudian kandungan dan manfaat untuk pertemuan kali ini. Kemudian dilanjutkan pertemuan mendatang, teknik dan tahapan pengolahan, dimulai dari perencanaan berdasarkan ide kebutuhan dan ide gagasan. Selanjutnya pelaksanaan persiapan alat, bahan, dan proses pembuatan, serta dilanjutkan pengemasan dan penyajian. Kedua unsur ini harus mempertimbangkan keselamatan kerja. Setelah itu dari proses pengolahan ini kita evaluasi sebagai bahan pertimbangan untuk tahapan pengolahan selanjutnya. Lanjut. Materi yang pertama, pengertian hasil samping buah. Bahan pangan samping buah segar yang dihasilkan selain daripada buah yang merupakan bahan pangan utama. Saya ulangi, hasil samping buah yaitu bahan pangan samping yang dihasilkan selain daripada buah yang merupakan bahan pangan utama. Jadi selain buah yang pangan utama. Pada materi sebelumnya telah kita pelajari pengolahan bahan pangan buah segar berupa makanan dan minuman. Ketika proses pengolahan buah segar, tentu akan ada bagian dari buah itu yang dibuang, baik sebagai bagian buah yang tidak dimanfaatkan, seperti kulit atau bijinya, ataupun berupa limbah sisa hasil pengolahan. Inilah yang disebut hasil samping buah. Ya, berarti hasil samping buah bisa berupa kulit buah, atau biji, atau berupa limbah sisa hasil pengolahan. Hasil samping tersebut ada yang berupa limbah hanya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Berupa bahan dasar kerajinan dan dimanfaatkan sebagai produk pangan. Kegiatan mengolah hasil samping dilakukan dengan mendaur ulang. Bisa dikatakan reuse, yaitu menggunakan kembali bahan yang seharusnya sudah dibuang. Dan recycle, yaitu mengolah kembali agar menjadi bahan yang berguna. Dengan mendaur ulang, kita telah melakukan kegiatan kepedulian lingkungan. Mari kita pelajari kandungan gizi dan manfaat dari berbagai hasil samping buah segar anak-anak. Kita lanjutkan anak-anak. Karakteristik hasil samping buah. Karakteristik berdasarkan sifat alami dari dinding buah, kulit, atau hasil samping sebagai berikut. 1. Beri.
yaitu lapisan kulit luar tipis sedangkan lapisan tengah dan dalamnya menyatu. Contohnya buah stroberi, anggur, plum, ceri, dan jambu biji. Ini contohnya gambar jambu biji. Jadi lapisan kulit luar tipis ya, dan lapisan dalamnya menyatu ya. Tidak ada pembatasnya. Kemudian yang kedua, Hesperidium, yaitu buah dengan 3 lapisan dinding buah di mana lapisan kulit luar tebal dan mengandung zat warna. Lapisan tengahnya serupa jaringan yang keputih-putihan, serta lapisan dalam banyak mengandung gelembung berisi cairan jus di dalamnya dengan biji-biji yang tersebar. Contohnya jeruk lemon, dan jeruk nipis. Ini ya, bijinya tersebar, ya, buahnya bergelembung ya. Kita lanjut. Yang ketiga adalah drupa, memiliki 3 lapisan dinding buah di mana lapisan luar umumnya tipis dan akan terlihat jelas saat buah matang. Lapisan tengah merupakan daging buah atau berserabut, dan lapisan dalam merupakan pelindung keras bagi biji. Contohnya adalah buah mangga, gandaria, dan kelapa. Ini gambarnya ya, buah mangga. Ini bijinya berserabut ya. Jangan buang kulit buah ini ya, karena banyak manfaat dan khasiatnya. Kita lanjut yang keempat. Pome, yaitu lapisan luar tipis. Lapisan tengah merupakan daging buah dan lapisan dalam seperti kertas yang berfungsi untuk melindungi biji. Contoh jenis ini adalah apel, pir, dan delima. Ya. Buah apel, bijinya ada pelindung seperti kertas ya. Lanjut yang kelima, pepo, yaitu lapisan kulit luar tebal dan keras, lapisan tengah dan lapisan dalam menyatu ya, membentuk daging buah, dan pada ruangan buah berisi biji-bijian dalam jumlah yang besar, biji-bijian semangka ini ya. Pepo merupakan beri termodifikasi. Contohnya buah melon, semangka, dan labu kuning. Ini untuk karakteristik buah segar. Kita lanjut. Yang B, kandungan dan manfaat hasil samping buah. Ya. 1. Kulit buah manggis. Kulit buah manggis berwarna merah maron keunguan, pahit, sepat, bahasa Jawanya sepot, dan anyir, mengandung air, lemak, protein, dan karbohidrat, serta kandungan zat xanthone, alfa mangostin, beta mangostin, tanin, antosianin, dan beberapa zat lain yang ampuh menjadi obat alami. Olahan pangan kulit manggis bermanfaat untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, antibakteri, anti-inflamasi, anti jamur, anti kanker, dan lainnya, sehingga mampu mengobati penyakit jantung, kanker, diabetes, dan stroke. Buah manggis ya, ini banyak manfaatnya. Kulit manggis bermanfaat untuk mengobati sariawan. Kulit buah manggis mengandung vitamin C yang berfungsi menyembuhkan sakit sariawan. Merebus kulit buah manggis dan daun manggis untuk mengatasi gejala penyakit seperti menurunkan panas, demam, meredakan diare,
sariawan, disentri, dan saluran kencing. Ternyata kulit manggis banyak khasiat dan manfaatnya anak-anak. Yang kedua adalah kulit apel. Nutrisi yang terkandung dalam kulit apel yaitu mineral termasuk kalsium, kalium, dan vitamin A, C, dan K, antioksidan, flavonoid, dan asam fenolat, dan serat yang tinggi. Kulit apel anak-anak. Kandungan vitamin, mineral, serta serat yang tinggi pada apel mampu memperbaiki pertumbuhan sel dan penglihatan, memperkuat sistem imunitas kekebalan, melancarkan darah, pencernaan, dan pernapasan, menurunkan kolesterol jahat, dan meningkatkan kolesterol baik, mengobati batu empedu, mencegah stroke dan tumor. Kandungan lain seperti mineral, serat, dan antioksidan kaya akan manfaat untuk kesehatan, serta kandungan kalsium dan fosfor penting untuk pertumbuhan tulang dan gigi yang kuat. Oleh karenanya, ada ungkapan bahwa mengkonsumsi 1 apel setiap hari dapat menjauhkan kita dari dokter. Yang ketiga, kulit pisang. Umumnya kulit pisang dibuang sebagai limbah organik, digunakan sebagai makanan ternak. Dengan kemajuan teknologi pangan, kulit pisang dapat dimanfaatkan sebagai bahan olahan karena kandungan gizi yang tinggi, terutama vitamin dan mineral. Kulit pisang ini bisa dibuat donat, es krim, dan sebagainya. Kandungan gizi kulit pisang: kandungan air tinggi, karbohidrat yang tinggi, protein, kalsium yang tinggi, fosfor, besi, vitamin B, dan vitamin C. Kalsium yang tinggi pada kulit pisang menjadi salah satu alasan untuk menciptakan produk pangan dari kulit pisang. Kalsium sangat baik untuk pembentukan tulang dan gigi. Kulit buah pisang memiliki aktivitas sebagai antioksidan flavonoid yang tinggi dibandingkan daging buahnya dan bermanfaat untuk mengurangi kerusakan oksidatif pada penderita diabetes mellitus atau penyakit gula. Ini anak-anak perlu diperhatikan, ternyata kulit buah pisang lebih berkhasiat untuk obat dibandingkan buahnya. Yang keempat, biji buah nangka. Cara Jawanya adalah, bahasa Jawanya beton. Biji buah nangka juga bisa dicicipi kelezatannya. Pengolahan biji nangka pun beraneka ragam, mulai dari dipanggang hingga direbus. Terkadang di belahan negara lain, biji nangka juga dijadikan sebagai campuran kari, saus tomat, dan sirup. Biji nangka merupakan sumber karbohidrat, protein, energi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan yang potensial. Kandungan glukosa biji nangka setelah difermentasi pada varietas bubur sebesar 58%, lebih tinggi dibandingkan salak yang hanya 39,68%. Selanjutnya, biji nangka membantu mengurangi rasa gelisah
atau ketegangan, berkhasiat menyembuhkan mual atau sembelit, dapat mengurangi ketidakstabilan sistem pencernaan. Yang kelima, kulit pepaya. Sama seperti daging buahnya, kulit pepaya juga bisa dimakan. Kulit pepaya memiliki banyak manfaat nutrisi, tetapi hanya kulit pepaya yang tumbuh secara organik tanpa bahan kimia dan residu pestisida. Masyarakat Papua Nugini tidak hanya makan kulit pepaya, namun menggunakan sifat penyembuhannya yang ampuh untuk mengobati ruam dan terbakar sinar matahari, serta menghilangkan noda-noda hitam karena penuaan. Bagian yang penting dari pepaya bukan hanya daging buahnya saja, biji, kulit kayu, daun, serta kulit buahnya juga mengandung unsur yang tidak hanya bergizi, tetapi memiliki sifat terapeutik atau berkhasiat untuk terapi atau pengobatan. Perhatikan anak-anak, ini contoh olahan hasil samping buah yang bisa dimanfaatkan sebagai makanan cemilan atau minuman, ya. Ini kamu identifikasi, ya. Ada beberapa bahan makanan yang berasal dari hasil samping, ya. Kulit mangga dijadikan keripik, ya. Kemudian bahan-bahan lain yang bisa jadikan minuman sirup dari kulit buah segar. Amati gambar di atas, merupakan bermacam-macam olahan pangan dari hasil samping bahan buah-buahan yang ada di Indonesia. Perhatikan secara seksama gambar-gambar olahan pangan tersebut di atas. Apa kamu mengetahui nama olahan pangan, bahan hasil samping buah yang digunakan, dan teknik pengolahan pangan yang digunakan? Silahkan diskusikan bersama temanmu melalui virtual, ya, WA atau media yang lain bersama temanmu, atau dengan orang tua atau anggota keluargamu, dan buat laporannya hasil dari pengamatan tersebut. Perhatikan ya anak-anak, ini materi sudah pada tugas, ya. Jadi tugasnya ada di video ini. Bagaimana cara pembuatan tugas ini? Silakan simak berikut ini. Ini lembar kerja tugas 4, ya. Kamu kamu gunakan kertas folio atau bisa diketik dalam format Word dokumen, ya. Di atasnya diberi nama lengkap, kemudian kelas, absen, di atasnya judul, laporan observasi jenis olahan hasil samping buah segar, ya. Kamu buat tabel, kolom pertama nomor, kemudian kolom kedua nama olahan pangannya,
Kolom ketiga, bahan hasil samping buah yang digunakan. Yang kolom keempat adalah teknik pengolahan pangan yang digunakan. Nah, ini sejumlah 10 jenis olahan pangan. Ya. Bisa berupa makanan atau minuman. Contohnya ini saya beri contoh satu, misalkan donat dari kulit pisang. Caranya dengan teknik pengolahannya yang digunakan, menghaluskan, mencampur, ya, dan lain-lain. Tidak hanya 2 teknik saja. Yang kedua, es krim dengan kulit pisang, ya, menghaluskan, mencampur, dan lain-lain. Saya beri contoh satu lagi anak-anak, keripik dari kulit mangga, ya, keripik, ya. Bahan hasil samping buah yang digunakan kulit mangga. Bisa kamu cari di internet, ini khasiatnya tinggi untuk sebagai obat. Kemudian teknik pengolahannya mulai dari menggoreng, ya, keripik itu digoreng, ya, dan lain-lain. Kamu sebutkan di sini sampai 10 jenis nama olahan pangan. Ya, kalian membuat ini bisa berdiskusi yang saya sampaikan tadi dengan temanmu melalui virtual, ya, atau diskusi dengan anggota keluargamu bersama orang tua atau kakak adik dan sebagainya. Atau bisa ditambahkan mencari referensi dari internet, ya. Banyak sumber yang bisa kalian dapatkan. Kemudian setelah itu tugas sudah selesai. Hasil tabel pengamatan kalian kirim ke Google Formulir seperti biasa itu, ya. Untuk linknya nanti saya berikan di psikologi, ya. Ini anak-anak tugas yang kalian harus penuhi, cepat dikerjakan, ya. Jangan menunda-nunda waktu, jangan menumpuk-numpuk pekerjaan, ya. Karena kalau menumpuk tugas pekerjaan nanti akan semakin bertambah, semakin bingung menyelesaikannya. Demikian anak-anak, ya, yang bisa saya sampaikan untuk materi prakarya pengolahan bab 2 pertemuan yang pertama KD 3.2 dan 4.2. Sudah kita pelajari tadi yang pertama, pengertian hasil samping, kemudian karakteristik, ya, atau ciri-ciri khusus, ya. Yang ketiga adalah kandungan dan manfaat, ya. Setelah kita pelajari ini, ternyata kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang berupa kulit buah segar yang biasa kita buang, ternyata banyak manfaat dan khasiatnya bagi tubuh kita. Ini ilmu baru yang kita dapatkan dan bisa diubah dalam jenis olahan agar kita tertarik untuk memakannya. Ya, biasa kita menyepelekan, ya, meremehkan kulit, ya, atau sisa dari buah yang kita makan. Padahal khasiatnya lebih besar dibanding buah yang kita makan. Demikian anak-anak, ya. Materi sudah kita berikan.
dan tugas juga sudah kita berikan pada kalian. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan kalian paham ya dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu untuk pertemuan mendatang, dan saya ingatkan bahwa minggu depan adalah penilaian tengah semester gasal. Silakan kalian pelajari untuk prakarya ya. Untuk aspek pengolahan bab 1 dan bab 2 awal atau sampai materi yang kita berikan ini ya. Untuk bahan penilaian tengah semester. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga tetap sehat, semangat, tetap protokol kesehatan agar kita terhindar dari penyebaran COVID-19. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.